Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125 sampai 126. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kita berhenti sebentar. Di sini ada dzal sukun. Masih ingat penjelasan sebelumnya bahwa dzal sukun ini tidak boleh dipantulkan. Jadi jangan kita membacanya wa id. Jadi tidak ada harokat berbunyi di huruf dzal ini. Wa id. Jadi langsung saja wa id ja'alna id. Jadi tidak ada pantulan, tidak ada harokat berbunyi di sini. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Di sini juga yang perlu dijelaskan ada tak berbentuk bulat. Tak yang bentuknya bulat seperti ini, maka kita membacanya sebagai tak seperti huruf tak yang biasa. Huruf tak seperti al-baita ini namanya tak yang terbuka. Ini bentuknya bulat. Kita bacanya sama-sama tak dengan syarat digabung kepada kata berikutnya. Kalau tidak, maka akan menjadi huruf ha. Contoh yang barusan kita menggabungkan menjadi mathabatal linnas menjadi huruf ta. Tapi umpamanya kita berhenti di sini, maka huruf ta ini akan menjadi huruf ha. Contoh. Wa idz ja'alnal baita masabah. Misalkan kita berhenti, tidak kuat nafas berhenti di sini, maka huruf ta ini menjadi huruf ha terbacanya. Kemudian kalau disambung, maka huruf ha-nya ini sudah kembali menjadi huruf ta. Dan ya kalau ini disambung ya, dan di sini harokat fathatain tanwinnya bertemu dengan huruf setelahnya yaitu huruf lam, sehingga kita membacanya adalah dimasukkan tanpa dengungan. Jadi yang awalnya ini tertulisnya masabatan tan, ya kan? Kalau kita berhenti menjadi masabah seperti itu. Kalau dilanjutkan maka menjadi tanwinnya dimasukkan ke lam sehingga langsung dibaca mathabatal linnas talli. Jadi bukan tanli lagi, bukan tanli, tapi sekarang dimasukkan. Kalau tanli itu kan jelas. Nah, sekarang dimasukkan dari yang jelas ini kepada huruf lam sehingga menjadi mathabatal linnas. Ada nun bertasydid. Kita membacanya dengan dengungan. Linnasi wa amna. Nah, ini penting ini. Ada mim sukun. Nah, sama seperti yang di depannya dzal sukun. Maksudnya yang sama itu bagaimana? Jangan dipantulkan, jangan berkesan ada harokat Nah, maksudnya contohnya wa amna. Jadi linnasi wa amna. Jadi itu kan membunyikan huruf yang sudah mati. Nah, itu kan membunyikan huruf yang sudah mati dengan suara itu gak boleh itu yang seperti itu. Jadi langsung saja wa amna. Nah, tapi jangan kelamaan menjadi wa amna, kelamaan itu. Jadi langsung saja wa amna. Nah, di sini juga ada fathatain ya. Fathatain atau tanwin ini kita barusan bacanya wa amna. Nanya di sini dibaca dua harokat karena fathatainnya ini kita berhenti di sini. Jadi wa amnan
Sekali lagi, ini tulisannya wa amnan, nan, kemudian karena kita berhenti, ya kan? Maka nan ini dibaca na. Wa amna, seperti itu. Jadi na saja dua harokat panjangnya. Kemudian kalau dilanjutkan, maka yang panjang dua harokat ini berganti hukum. Berganti hukum apa? Yaitu hukum tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf wawu. Bagaimana? Dimasukkan dengan dengungan. Berbeda dengan yang sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya di sini yang masabetan, di sini amnan. Perhatikan di sini masabetan kita membacanya masabah. Amnan kita baca amna. Loh, kenapa kalau yang di sini tidak dibaca masabeta misalkan? Seperti yang di sini amnan menjadi amna. Kalau di sini tidak menjadi dari masabetan kemudian dibaca menjadi masabeta misalkan. Jawabannya karena ini adalah tak yang bentuknya bulat. Kalau taknya yang bentuknya seperti ini, misalkan huruf ta ini harokatnya fathatain, kemudian di sini ada alif ini, ya. Kalau fathatain di sini nanti ada alifnya, maka kita akan membaca baitan ini menjadi baita. Ini misalkan saja gitu ya. Tapi karena taknya berbentuk bulat seperti ini, maka hukumnya lain. Sekarang hukumnya adalah tak menjadi huruf H ketika berhenti. Masabatan, masabah, seperti itu kalau berhenti. Kalau dilanjutkan, ya tanwinnya bertemu lam dimasukkan tanpa dengungan. Kalau yang ini, maka yang ini wa amnan menjadi wa amna, dua harokat. Kalau dilanjutkan akan berubah hukum, yaitu tanwin bertemu wawu sehingga menjadi dimasukkan kepada wawu. Yang asalnya wa amnan sekarang dimasukkan menjadi wa amnau dan disertai dengungan. Wa amnau wattakhidu. Nah, seperti itu. Bedanya sama yang tadi, yang ini dimasukkan ke lam, masabatan li menjadi masabatalli, talli itu tanpa dengungan. Kalau yang ini dimasukkan pakai dengung, ini wajib ini. Jadi kalau yang ini langsung masabatalli, kalau ini didengungkan wa amnau, nau didengungkan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari wa ya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ada di sini nun sukun bertemu mim, maka kita masukkan lagi nih sama seperti yang sebelumnya. Ya, tanwin bertemu wawu, dimasukkan tanwinnya kepada wawu sehingga menjadi nawwa. Ini juga sama, ini dimasukkan. Nun sukun bertemu mim kita masukkan sehingga yang awalnya min kita masukkan menjadi mimma, mimmakomi dan seterusnya, seperti itu. Kapan kita memasukkan? Kalau digabungkan nun ini dengan mim. Kalau tidak, maka nun ini dibaca jelas. Contoh, wa amnau wattakhidhu min. Loh, apa ada orang baca seperti itu? Ya bisa ada, bisa saja ada, karena memang tidak kuat misalkan. Berhenti di min. Karena berhentinya di min, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kalau digabungkan memang kuat nafas, mim makomi dan seterusnya. Jadi nun sukunnya masuk kepada mim sehingga dimasukkan dan didengungkan. Kita lanjutkan. Mim makomi Ibrahim musalla. Ada bak sukun kita pantulkan ib. Nah ini kalau bedanya dengan yang di atas kan nggak boleh nih, ide nggak boleh. Kalau ini memang wajib Ibrahim. Jadi kalau kita harus sabar kalau mau ketemu sama huruf. Nah, kalau kita mau memantulkan huruf sabar dulu. Kalau udah ketemu barulah dipantulkan. Nah seperti itu. Ibrahim musalla. Musollan asal katanya adalah musollan seperti yang tadi ini. Amnan dibaca amna, dua harokat. Musollan kita baca musolla, dua harokat. Karena apa? Karena berhenti. Kalau dilanjutkan maka yang panjang dua harokat kita hilangkan, berganti hukum tanwin atau fathatain bertemu wawu seperti yang sebelumnya. Di sini tanwin bertemu wawu dimasukkan disertai dengungan. Musallau
wa ahidna. Ada dal sukun ini sama dengan ba sukun. Nah, dipantulkan. Nah, ini kalau kita mau udah gak tahan mau memantulkan huruf, ini udah ketemu udah sama huruf yang dipantulkan. Jadi wa ahidna, hid seperti itu. Udah, ini memang huruf yang memang dipantulkan. Kemudian kita berhentinya barusan 2 harokat. Wa ahidna. Nah, padahal di sini ada harokat bendera. Mungkin pemirsa ngaji Quran bisa menjelaskan ya, bagi sebagian pemirsa mungkin sudah bisa paham kenapa kita membacanya barusan 2 harokat padahal di sini ada harokat bendera. Jawabannya adalah karena panjang dari na-nya ini tidak digabungkan atau dilanjutkan kepada huruf hamzah. Jadi kalau kita berhenti di wa ahidna maka menjadi na-nya 2 harokat walaupun ada harokat bendera. Harokat bendera ini tidak berfungsi ketika kita berhenti di na ini. Akan berfungsi 4-5 harokat benderanya ketika kita menggabungkan panjangnya na dengan hamzah. Contoh, wa ahidna ila Ibrahim. Nah, jadi dipanjangkan 4-5 harokat ketika panjangnya na digabung dengan hamzah. Sama ini juga ila ini, perhatikan di atasnya ada harokat bendera. Kita panjangkan 4-5 ketika gabung dengan hamzah. Ila Ibrahim. Seperti itu. Kalau misalkan kita berhenti di ila, maka seperti yang na ini menjadi berapa harokat? 2 harokat. Wa ahidna ila. Nah, gak kuat nafas berhenti menjadi 2 harokat. Baik, kita lanjutkan. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira. Perhatikan di sini ada nun sukun. Misalkan kita berhenti di sini ya, maka ini menjadi nun sukunnya dibaca dengan jelas. Wa Ismaila an, nah dibaca dengan jelas karena apa? Belum digabungkan kepada huruf setelahnya. Nah, dan yang kedua, huruf nun ini sukunnya tidak tertulis. Kalau tidak tertulis ada 2 kemungkinan. Pertama dibaca dengan samar, yang kedua dibaca dengan dengung. Nah, karena ini tidak tertulis, maka ada 2 kemungkinan. Dilihat dulu huruf setelahnya apa. Ternyata huruf to, maka dibaca dengan samar, disertai sedikit dengungan. Jadi kalau dibaca samar itu ada dengungannya sedikit, gitu, walaupun nggak 100%. Baik, contohnya. Wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin. Lit-ta'ifin di sini ada panjang 4-5 harokat, ya ini namanya harokat bendera sama dengan sebelumnya, sama harokat benderanya sama, bentuknya panjangnya juga sama, cuman cara bacanya beda. Maksudnya bagaimana? Kalau yang ini cara bacanya bisa diputus ya. Wa ahidna kita putus, di sini kita berhenti sehingga ini menjadi 2 harokat sebagaimana penjelasan sebelumnya. Kalau yang ini nggak boleh diputus, misalkan kita baca lito misalkan sehingga menjadi 2 harokat seperti penjelasan sebelumnya, itu tidak boleh karena harokat benderanya berada di tengah-tengah kata sehingga kata ini tidak bisa dipisah. Lito kemudian ifin nggak bisa karena ini satu kesatuan kata. Jadi lito ifin seperti itu. Jadi satu kesatuan kata. Kita ulangi lagi dari sini ya. Wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin. Gak kuat nafas berhenti di sini. Diulangi dari lit-ta'ifin. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Di sini yang perlu dijelaskan ada, perhatikan di sini, ada tanda tasydid ini 1, 2, 3, ada 3 tanda tasydid. Maka 3-3-nya ini harus kita tekan.
Karena huruf yang di atasnya ada tasydid, berarti huruf tersebut didobel. Ada 2 huruf yang dijadikan satu. Itu kan seperti itu sebenarnya. Kalau masalah penekanan itu ada 2 huruf ya. Dan, ada 2 huruf ya, penekanan ditekan itu 2 kali. Ya, rok 1, rok 2. Jadi kalau rok 1 itu ar gitu. Kalau rok 2 itu ar lebih ditekan lagi. Nah, sekarang perhatikan warruk'is sujud. Warru. Jadi bukan sekedar waru ya. Rukka. Jadi ditekan dulu ruk kemudian ka. Jadi tidak sekedar ruka. Kalau ruka kan enggak ada tekanan itu. Maka sekarang ditekan rukka. Kemudian di sini juga sama. Isu ya. Is-sujud. Warruk'is sujud. Warruk'is sujud. Jadi isu. Jadi ditekan ini. Ininya ditekan. Jadi 2 ini. Kemudian di sini ada dal yang berharokat kasroh. Yang kita baca barusan itu qalqalah ataupun dibaca pantulan sebagaimana yang sebelumnya ya. Mana sebelumnya? Ini nih. Wa'ahid. Nah ini sama juga. Wa'ahid, maka ini juga sujud, ini juga dipantulkan, sama seperti yang sebelumnya juga dipantulkan. Bedanya kalau ini harokat atau tanda sukunnya itu asli, kalau ini dibaca sukun namanya, karena harokatnya ini ada harokatnya kasroh, tapi karena kita berhenti kemudian terbaca dengan sukun. As-sujud. Jadi terakhirnya dal itu dipantulkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada dal sukun lagi ya. Ingat-ingat jangan dipantulkan. Kalau ini memang wajib ini dal ini. Nah, sujud dipantulkan. Kalau ini jangan menjadi wa id enggak ada. Mati saja ini. Wa id. Tinggal dilihat huruf setelahnya. Qala gitu ya. Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Ada di sini ba sukun yang kita pantulkan ya. Ibrahimu rabbij'al. Ini jim sukun juga kita pantulkan. Ya kalau memang ada huruf yang dia itu huruf pantulan ya kita pantulkan. Ibrahimu rabbij'al hadza, dan jadi dipantulkan rabbij'al hadza baladan amina. Ada tanwin bertemu hamzah, maka kita membacanya dengan jelas baladan amina. Jadi tanwinnya kita baca baladan. Kenapa dibaca baladan? Karena digabungkan dengan kata berikutnya. Kalau tidak digabungkan, maka seperti penjelasan sebelumnya, maka baladan dibaca apa? Balada. Baladan, balada. Da ini 2 harokat. Karena kita berhenti. Hadza balada 2 harokat. Kalau digabungkan, hadza baladan amina. Jadi tanwin atau fathatainnya sekarang yang 2 harokat barusan karena berhenti, karena sekarang digabungkan menjadi tanwin bertemu hamzah, kemudian kita bacanya dengan jelas baladan amina. Nah juga sama ini di sini kita baca 2 harokat seperti yang balada. Kenapa? Karena kita berhenti di sini, kita berhenti amina, berhenti. Umpamanya kita lanjut ke wawu ini, maka kalau yang ini tanwin bertemu hamzah, kalau yang ini tanwin bertemu wawu, ini dibaca jelas, ini dibaca dengan dengungan, dimasukkan sehingga menjadi aminau. Jadi didengungkan. Baladan aminau warzuq ahlah. Nah, di sini juga ada qaf. Ya, huruf qaf bersukun ini juga dibaca dengan pantulan. Warzuq. Jadi kalau memang pantulan itu ya kita pantulkan memang. Karena memiliki hak untuk dibacanya seperti itu gitu loh. Tapi kalau tidak ada pantulan kemudian dipantul-pantulkan, nah ini kan mengada-ngada, kita itu kan mengikuti suara, artinya seperti itu. Kita itu mengenak-enakkan padahal salah.
Warozuk, ini ro ini enggak ada pantulan lalu dipantul-pantulkan, ditarik-tarik. Warozuk enggak ada. Mati ya mati sudah gitu. Warzuq, jadi huruf pantulan juga sebenarnya huruf yang mati, tapi karena dia memiliki sifat untuk dipantulkan, ya kita bukan niat untuk menghidupkan, tapi memantulkan. Kalau menghidupkan kan kita memberi harokat baru, sehingga menjadi warzuqo. Ko itu kan keterlaluan, itu bukan mantulan, itu memberi harokat ko, menjadi fathah harokatnya nanti. Tidak, itu bukan huruf yang diberi harokat, ini tetap huruf bertanda sukun, tapi hanya dipantulkan. Warzuq seperti itu. Kemudian di sini barusan kita bacanya ahlah. Perhatikan ada wawu kecil di sampingnya h ini ya. Wawu kecil ini menandakan bahwa harokat dari huruf h-nya ini dibaca dua harokat. Ahlahu, hu ini dua harokat. Kapan? Ketika gabung sama kata berikutnya. Kalau tidak gabung maka panjang dua harokatnya nggak ada. Terus wawu ini nggak dianggap, nggak dianggap sudah. Terus warzuq ahlah karena berhenti. Kalau digabungkan kepada minna ini maka menjadi warzuq ahlahu mina, dan seterusnya ini harokatnya apa? As-samarat. Contoh, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Ada di sini nun sukun bertemu hamzah, kita baca dengan jelas. Man amana minhum, nun sukun bertemu ha juga baca dengan jelas. Jadi yang dikatakan lancar, jelas dibaca jelas, samar dibaca samar, dengung dibaca dengung, dan seterusnya. Kalau kita mengikuti aturan-aturan itu, itulah yang dikatakan sebagai bacaan yang lancar, yang bertajwid. Sudah itu aja sebenarnya. Masalah nanti ada nada liuk-liuk, cengkok-cengkok itu adalah ya seperti membangun rumah, itu adalah hiasan-hiasannya lah gitu. Yang penting pondasinya adalah tajwid dulu, baru nada-nada. Kalau tajwidnya tidak kuat, nanti seperti rumah ya bagus dari luar terlihat, tapi ternyata pondasinya rapuh. Jadi mudah untuk runtuh, kena gempa dikit runtuh. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Di sini ada mim sukun bertemu ba, maka kita membacanya dengan samar disertai dengungan sedikit. Minhum bi, maksudnya dibaca samar itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jangan sampai dibaca dengan dengung 100% atau jelas 100%. Kalau dibaca dengung 100%, minhum, di rongga hidung kita berdengung, itu hum itu dengung 100% namanya. Kalau dibaca jelas 100%, minhum billah, hum bi itu kan jelas 100%. Nah, sekarang ini adalah dibaca dengan samar, ada dengungannya dikit, ada dengungannya sedikit. Minhum bi, jadi dibaca dengan samar. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kita berhenti di sini. Wal yaumil akhir, di sini ada tanda short lam alif kecil di sini, bentuknya seperti ini memang. Maka tanda short lam ini kita diperbolehkan untuk berhenti. Seperti yang barusan ya. Wal yaumil akhir, kita berhenti. Tapi dengan adanya tanda short lam ini kita lebih dianjurkan, lebih diutamakan untuk melanjutkan kepada potongan berikutnya. Wal yaumil akhiri qala wa man kafar. Jadi dengan adanya tanda short lam ini kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Baik, kita lanjutkan dari sini. Qala wa man kafar, barusan ada nun sukun bertemu kaf, kita bacanya dengan samar. Samar itu kalau digabungkan ya, seperti ketentuan-ketentuan sebelumnya. Yang dinamakan samar itu kalau gabung, kalau nggak gabung ya nggak jadi. Contoh, qala wa man, maka ini jadi man, menjadi nun sukunnya terbaca dengan jelas, tidak samar lagi. Kalau gabung baru dibaca dengan samar.
Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Di sini ada waw kecil sebagaimana yang sebelumnya. Di sini mana waw kecil tadi itu? Waw kecil. Ini ahlahu. Ahlahu di sini kita baca panjang 2 harokat ketika gabung dengan min di sini. Ini juga sama. Fa umatti'uhu kita panjang hu 2 harokat ketika gabung dengan qalila ini. Fa umatti'uhu qalila. Jadi dipanjang 2 harokat. Kalau tidak digabungkan maka tidak panjang sama sekali. Fa umatti'uhu. Misalkan baca dari awal. Qala wa man kafara fa umatti'uhu. Tidak panjang karena kita tidak gabungkan. Kalau digabungkan maka waw kecil ini berfungsi 2 harokat. Fa umatti'uhu qalila. Nah, qalilan kita baca la. Qalilan, qalila menjadi baca qalila. Kenapa? Karena berhenti seperti penjelasan sebelumnya ya. Kalau berhenti ya yang penting bukan tak yang bentuknya bulat tadi. Kalau berhenti maka dibaca 2 harokat. Qalila panjangnya 2 harokat untuk la-nya ini. Kalau digabungkan panjangnya menjadi hilang, kemudian berganti dengan hukum tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf sa, yaitu dibaca dengan samar disertai sedikit dengungan. Qalilan summa adtarruh. Nah, ini kan perhatikan. Di sini ada dot. Perhatikan di sini. Dot ini sukunnya tertulis. Sekali lagi. Dot, huruf dot ini sukunnya tertulis. Dengan tertulisnya sukun dari huruf dot, maka huruf dot ini tidak boleh dimasukkan ke huruf to. Contoh, kalau dibaca dimasukkan ya, contoh ini contoh yang salah, jangan ditiru. Nah, sebagai contoh, khawatir ada orang yang membacanya dengan seperti ini. Summa attor. Jadi langsung masuk ke to. Dotnya nggak dibaca, langsung masuk ke to. Seakan-akan to ini kan harokatnya di sini ada tasdid misalkan. Attorruhu. Dotnya dibaca menjadi huruf to. Nggak boleh seperti itu. Dot ini dengan sukunnya tertulis harus dibaca sebagai huruf dot baru ke to. Bagaimana caranya? Dotnya dulu dibaca. Jadi huruf dot ini memang huruf yang paling sulit di huruf hijaiyah gitu ya. Jadi huruf dot ini memang sisi kiri lidah kita itu menyentuh kepada gigi atas. Ya, mohon maaf jika nanti salah ditegur. Ini setahu saya sisi kiri lidah kita itu menyentuh gigi atas. Attor itu sisi kiri. Sementara to ini kan ujung lidah ini. Jadi setelah sisi kiri kemudian kita menuju ke ujung lidah. Attor. Nah, memang agak sulit ya, tapi ya kalau kita mujahadah ya bersungguh-sungguh ya, ini pahalanya insya Allah gak selesai ya, karena belajarnya gak selesai ya pahalanya gak selesai. Artinya terus menerus kita belajar ya, yang sempurnanya itu seperti apa. Makanya jika keterangan dari saya ada kesalahan silahkan ditegur di kolom komentar. Yang betul adalah seperti ini dan seperti ini. Ini adalah pembelajaran versi saya di channel ini ya, ini yang setahu saya dan dikhususkan untuk orang-orang yang pemula. Sekali lagi perlu digarisbawahi, ini adalah ngaji Quran untuk pemula, jadi tidak terlalu kepada detailnya seperti apa untuk huruf dot dan seterusnya, tapi ini sekedar dasarnya saja. Summa attarruh. Nah, di sini kita baca ruh gitu ya, padahal ada harokat bendera. Harokat bendera gak berfungsi. Kenapa? Karena kita berhenti. Kalau kita lanjut maka harokat benderanya berfungsi 4-5 harokat. Summa attarruhu ila azabin nar. Ada nun bertasydid, kita baca dengan dengungan. Azabin nar. Seperti itu. Ada short lam seperti yang di atasnya, kita lebih baik melanjutkan. Tapi nggak apa-apa berhenti. Nggak kuat yang misalnya. Nggak apa-apa berhenti gitu ya. Kita praktek yang
barusan sudah praktek yang berhenti. Ila adzabin nar, 6 harokat. Kemudian kalau kita menggabungkan 6 harokat yang an-nar ini menjadi 2 harokat. Ila adzabin nari wa bi'sal masir. Mohon maaf kualitas video kurang baik karena mungkin pencahayaannya yang tidak stabil. Ila adzabin nari wa bi'sal masir. Nah, jadi berhenti di al-masir. Baik, pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca satu kali sebagai praktek seperti yang sebelum-sebelumnya sehingga langsung bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran di pagi hari ini. Semoga ini menjadi pemicu kita untuk belajar lebih giat lagi, lancarkan bacaan Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi berkah bagi hidup kita di dunia dan syafaat di akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.